berbahagialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai umat sekalian. Bersama Tuhan, silakan duduk. Bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan mazmur kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu dan berbuih airnya, sekalipun gunung goyang bergeloranya, di pinggir laut pasang surut, di pelataran tanah pusaka ini, tanah becek dan diberi bakau, basis kita di waropeng terhadap ayamku. Sengsara naik ke puncaknya, penolong kami datanglah, bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Bersama kami hari ini kami melihat tangan-Mu yang terus menatang, menopang dan menggendong. Hari ini kami akan bersaksi tentang kebesaran-Mu, menuntun kami dari awal tahun sampai di penghujung tahun ini. Biarlah dalam kuasa Roh Kudus, firman-Mu menjadi terang, sukacita dan syukur bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau dalam kita masing-masing. Beginilah sabda Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah pesta dan mendamainya. Kenapa ganti lebih banyak? Kompromi sudah. Oke, sudah ya? Ya. Masing-masing kelompok akan usaha bagaimana caranya buat talang dari kertas, lalu bola ini akan diluncurkan dari depan paling belakang. Siapa punya yang sampai duluan? Terserah bagaimana caranya. Siap. Alex supaya peleannya. Ayo,
geser, geser. Geser, 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 geser. Geser ke sana. Geser ke sana. Ini kenapa dua? Ini kenapa? Kenapa satu orang pegang dua? Oke, bagi rivalisan. Ingat, jadi yang menentukan menang adalah orang pertama kembali ke Posisinya. depan. Karena itu posisinya pas begitu saya kan maju ya. Jadi yang menentukan menang adalah orang pertama kembali ke depan. Ingat, akuannya tidak boleh. Kalau jatuh ulang dari awal. Ini tidak boleh. Baca ke rapat. Orang agak jarang-jarang nih kak. Hati-hati. Hati di mana? Dari games-games ini rekan-rekan sekalian, bahwa dalam tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam panggilan kita selalu ada masalah, selalu ada tantangan. Biar semua sudah direncanakan, biar semua sudah dibuat, biar strateginya sudah diatur, ada hal ketidakmungkinan yang tidak bisa kita prediksi. Ada hal yang akan membuat kita, apa yang sudah kita tata
ternyata ada yang tidak bisa kita pikirkan. Dan itu tiba-tiba datang. Tetapi kita bersyukur, kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang kedua tangannya akan terus memberkati kita, yang kedua tangannya, kuasanya akan menopang kita. Bacaan firman Tuhan tadi, kalau kita lihat, kalau ketorang mau lihat secara kasat mata ataupun rasa kita akan bilang Yosua lebih hebat karena dia maju berperang. Tetapi Allah tidak melihat siapa yang paling hebat. Allah meminta Musa untuk berdiri. Karena itu bukan siapa mengerjakan apa, bukan siapa lebih besar dari siapa, tetapi kuasa Allah lah yang bertindak. 1 tahun ini kita mengalami banyak pergumulan. Mungkin kita mengalami Amalek-Amalek yang lain. Apakah itu di tengah pelayanan, di tengah jemaat, di tengah pekerjaan-pekerjaan, di tengah merealisasikan program-program kita. Tapi ketika kita tiba di penghujung tahun ini, mari kita berkata seperti Yosua, Tuhanlah panji-panji. Bukan kita, tapi kuasa Tuhan. Bukan hebatnya saya, tapi hebatnya kuasa Tuhan. Bukan kemampuan saya, panji-panji kita, bukan kita, tapi karena Tuhan. Kita sampai ada di akhir ini karena Tuhan. Bukan soal siapa ada di jemaat yang seperti apa. Bukan soal siapa menghadapi tantangan seperti apa. Bukan soal siapa ada di tempat basah atau kering. Bukan soal siapa ada di jemaat yang hebat atau jemaat yang sederhana. Tapi soal apakah kita bisa mendirikan panji-panji Kristus, panji-panji Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab panggilan kita. Bukan soal siapa berkhotbah lebih baik atau disenangi khotbahnya dan yang lain, tidak. Bukan soal siapa yang paling penting dalam pekerjaan-pekerjaan ini, tapi apakah di tengah pelayanan, di tengah panggilan, di tengah tanggung jawab ini, nama Tuhan dimuliakan ataukah tidak? Panji-panji Allah itu dibentangkan ataukah tidak? Kita semua hanyalah anak kecil. Mari ingatlah, dalam pelayanan-pelayanan kita selalu saja kita berperang melawan Amalek. Apakah itu masalah-masalah Amalek di jemaat? Bahkan bisa jadi masalah-masalah Amalek dalam diri kita sendiri. Lemah secara fisik. Jangan sampai kita terlalu porsir sehingga kita sendiri tidak melihat batas tubuh kita. Dalam gereja ini, pendeta akan terus ada, terima kasih, dan menjadi berharga di mata Tuhan. Karena itu, selagi masih bisa, mari lihatlah ke dalam. Pelayanan ini banyak, tapi juga harus disanggupi dengan tubuh yang kuat. Kalau memang sakit, lemah, sebaiknya beristirahat. Jangan memaksakan diri. Toh, salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan